Salam sejahtera untuk semua. Sampai jumpa lagi dalam program Hikmat Allah tentang komunikasi dalam keluarga. Kita lanjutkan episode yang ke-14. Tetapi sebelumnya, silakan like, share, dan subscribe untuk mendapat serial berikutnya. Terima kasih. Kita sampai kepada komunikasi dengan saling mendengarkan dan berbicara. Pendengaran adalah indera kedua yang efektif dalam berkomunikasi setelah penglihatan. Mendengarkan merupakan respons terhadap pembicaraan. Mendengarkan dalam bahasa Inggris to listen berbeda dengan mendengar to hear. Mendengar hanya sepintas lalu, tidak sengaja, dan hanya mendengar sesuatu sebagai bunyi. Namun mendengarkan adalah terpusat dan dengan sengaja ingin mendapat informasi atau pesan. Alasan suami istri berselingkuh atau anak nakal dan gagap antara lain karena tidak atau kurang didengarkan. Mengapa? Oleh karena didengarkan artinya diperhatikan, dihargai, dan dikasihi. Dokter dan konselor yang baik dan laris adalah mereka yang mau mendengarkan keluhan konseli dan pasiennya. Memang sebagai psikoterapis, mau mendengarkan saja sudah merupakan obat. Itu sebabnya kita pun perlu menyampaikan keluh kesah dan permohonan kita melalui doa kepada Allah, karena Dia pun senang untuk mendengarkan kita. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mazmur 34 ayat 16 sampai 18 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya." Mazmur 116 ayat 1 dan 2. "Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya." Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang benar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Alkitab juga memberi kita petunjuk bagaimana mendengarkan. Amsal 18 ayat 13 dan 17. "Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar," maksudnya mendengarkan, "itulah kebodohan dan kecelaannya. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya." Yakobus pasal 1 ayat 19. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Sering hambatan kita dalam berkomunikasi adalah memikirkan hal yang hendak kita katakan dan bukan mendengarkan, bahkan memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara. Sebenarnya kita tidak perlu malas untuk mendengarkan, karena dibanding berbicara, mendengarkan mempunyai kemampuan 5 kali lebih cepat. Sangat mengherankan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kelengkapan 1 mulut tetapi 2 telinga, agar kita lebih cepat mendengarkan daripada berbicara dan lambat untuk marah. Mendengarkan tidak berarti kita harus tertarik dan setuju dengan topik yang dibicarakan, tapi mencoba mengerti hal yang dikatakan. Bahkan lebih penting lagi, mengerti apa yang tersirat daripada yang tersurat. Bukan demi kepentingan sendiri, tetapi demi lawan bicara. Untuk membuktikan bahwa pendengar mengerti, ia harus memberi respon dengan bertanya atau menyatakan hal yang ia sudah mengerti. Dan akan lebih tertolong kalau juga memperhatikan isyarat-isyarat dari yang non-verbal sementara berbicara. Myron Rush memberikan 4 nasihat bagaimana menjadi pendengar yang efektif.
Pertama, jangan memotong pembicaraan. Yang kedua, jangan mencoba menyimpulkan respon saudara sementara mitra sedang berbicara. Ketiga, ajukan pertanyaan untuk kejelasan. Keempat, jangan mengira bahwa saudara sudah mengerti apa yang akan dikatakan oleh mitra bicara. Berbicara adalah hal yang alami. Semua orang berbicara, bahkan anak-anak dan orang primitif pun berbicara. Nampaknya mudah dan biasa. Namun untuk berbicara yang efektif dan komunikatif tidaklah mudah. Seorang spesialis komunikasi menyatakan, ketika kita berbicara, bisa ada 6 pesan yang sesungguhnya diterima. Yang pertama, apa yang Anda maksudkan. Yang kedua, apa yang sesungguhnya Anda maksudkan. Yang ketiga, apa yang didengar orang lain. Yang keempat, apa yang dipikirkan orang lain tentang apa yang ia telah dengar. Yang kelima, apa yang orang lain katakan tentang apa yang Anda telah katakan. Yang keenam, apa yang Anda pikirkan tentang apa yang dikatakan orang lain tentang apa yang Anda telah katakan. Berbicara dan mendengarkan adalah komunikasi timbal balik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik bukan monolog, hanya sepihak saja yang dominan berbicara. Juga bukan duo monolog, di mana keduanya sudah berbicara, tetapi dengan topik yang berbeda dan tidak saling terkait, melainkan berdialog. Berbicara yang baik dan menarik ada seninya, tidak ubahnya seperti seni suara vokal dalam bernyanyi. Artikulasi harus jelas. Untuk ini harus belajar menggunakan lidah, bibir, gigi, dan rongga mulut dengan tepat. Volume, nyaring, dan lirihnya suara harus sesuai. Jangan terlalu nyaring, nanti dikira marah. Dan jangan terlalu lirih sehingga tidak terdengar. Tempo, cepat lambatnya berirama. Jangan terlalu lambat sehingga orang tidak sabar. Dan jangan terlalu cepat sehingga sulit diikuti dan sulit dimengerti. Nada juga penting. Tinggi rendahnya nada juga bisa mempengaruhi kesan orang ini marah atau lembut. Pause, berhenti sejenak, perlu. Jangan terus bicara seperti senapan mesin. Pause, memberi kesempatan orang untuk berpikir dan memberikan respon. Juga pause berguna kalau Anda ingin menekankan sesuatu yang penting. Gerakan dan isyarat nonverbal seperti mimik wajah, gerak tangan, dan jari kalau tepat digunakan sangat menolong terhadap pesan yang disampaikan. Jangan terlalu kaku, tapi juga jangan berlebihan. Timing, yaitu waktu yang tepat, akan menolong untuk berkomunikasi karena membuat orang siap dan senang untuk mendengarkan. Misalnya tidak pada saat seseorang sedang lelah, mengantuk, atau sedang jengkel dan sibuk. Demikian, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.